sini bincang besar sekali soal bagaimana pendapatan rakyat. Saya sendiri, saya lagi miskin. Saya menderita. Tolong pikir saya lagi. Dalam saya apa punya? Rakus. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kita bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama dalam pertemuan kita video pembelajaran yang ke-9 dengan tema pembahasan adalah sistem produksi. Ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah manajemen produksi agribisnis. Nah, sebelum kita bicara tentang sistem produksi, tentu kita berbicara dulu tentang proses produksi. Karena proses produksi ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang mendukung dari atau bagian dari sistem produksi. Nah, proses produksi adalah kegiatan mengubah material atau bahan baku menjadi suatu produk yang sudah dapat digunakan konsumen atau yang biasa disebut dengan produk jadi. Sedangkan ada juga namanya produk setengah jadi. Nah, produk setengah jadi ini belum langsung digunakan oleh konsumen karena masih diproses dalam industri lanjutan, sehingga setelah jadi baru bisa digunakan oleh konsumen. Nah, di sini perusahaan perlu membutuhkan atau memerlukan sistem produksi untuk dapat melakukan proses produksi. Lanjut, sistem produksi adalah kegiatan yang terdiri dari kumpulan dari beberapa elemen, di mana elemen-elemen yang ada tersebut saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi dia, kalau kita bicara tentang sistem, berarti artinya ada di mana berbagai macam elemen atau berbagai macam pihak yang terdapat di dalam sistem tersebut saling tergantung antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak boleh ada sistem yang diabaikan. Nah, kalau satu saja bagian yang diabaikan, maka akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, dalam sistem produksi ini ada dua yang tercakup. Yang pertama adalah tentang komponen fungsional yang terdiri dari pengawasan, perencanaan, dan pengendalian. Pengawasan artinya melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sudah berjalan atau tidak berjalan. Kemudian perjalanannya seperti apa. Sementara perencanaan ini biasanya dilakukan di awal sebelum melakukan kegiatan. Nah, ini penting. Apabila perencanaan berjalan dengan baik sesuai dengan diharapkan, maka pelaksanaannya juga akan berjalan dengan baik. Jadi kalau kita mau melaksanakan suatu kegiatan yang baik, maka harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Kemudian pengendalian. Nah, pengendalian artinya apakah sudah sesuai dengan track yang ditentukan, rel yang sudah ditetapkan. Misalnya dari kegiatan tersebut, dari tempat A menuju ke tempat B, apakah perjalanan dari tempat A ke tempat B itu sudah berjalan sesuai dengan arahan atau rel yang sudah ditentukan. Nah, itu namanya dikendalikan. Jangan sampai bukan tempat B yang dicapai, tetapi justru tempat lain. Berarti artinya pengendaliannya tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua ada komponen struktural. Nah, itu mesin. Nah, mesin seperti apa, spesifikasinya, berapa mesin yang dibutuhkan, dan seterusnya. Bahan, apakah bahan selalu ada atau bahan hanya terbatas, nanti adanya pada waktu tertentu. Nah, itu kalau bahan tidak menjamin, bisa membuat produksi berhenti. Tenaga kerja, nah, apakah tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan, jumlahnya berapa, penempatannya di mana, kemudian jam kerjanya, shiftingnya seperti apa, kemudian peralatan apa saja yang dibutuhkan, yang bisa menjamin proses produksi. Sehingga peralatan itu harus tersedia sesuai dengan tahapan-tahapan produksi yang dikehendaki dalam sistem produksi. Selanjutnya,
macam sistem produksi. Tentu banyak sistem produksi, namun yang kita bahas di sini adalah sistem produksi berdasarkan proses, yang kedua sistem produksi berdasarkan tujuan. Dan sistem produksi berdasarkan proses ada namanya sistem continuous process, yaitu sistem produksi yang memproduksi barang dalam skala besar dan berlangsung secara terus-menerus. Dan biasanya barang diproduksi berdasarkan demand forecast, artinya peramalan masa depan berdasarkan data-data yang ada dari permintaan. Jadi kita meramal seperti apa nanti, apakah terjadi peningkatan, maka produksinya juga ditingkatkan. Tetapi secara terus-menerus, barang diproduksi untuk dijual atau untuk di stok. Kenapa mesti ada juga untuk stok? Untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan permintaan. Sehingga ketika ada lonjakan permintaan, ada stok yang cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut. Contohnya industri makanan dalam kemasan. Ini dia diproduksi secara besar-besaran dan terus-menerus. Kemudian yang kedua, intermittent proses, yaitu sistem produksi yang berjalan berdasarkan permintaan konsumen. Biasanya di sini diproduksi itu dalam skala kecil. Jadi konsumen terlebih dahulu memesan dengan variasi dan desain yang lebih beragam sebelumnya. Nah, baru dilakukan pemesanan, diproduksi. Jadi ditentukan dulu desainnya, variasinya, baru diproduksi. Sombong amat. Nah, jadi di sini untuk yang intermittent proses ini dia lebih banyak jenisnya, lebih beragam jika dibandingkan dengan continuous proses. Misalnya di sini kita kasih contoh bisnis jahit. Kalau bisnis jahit itu, nanti ditentukan dulu ukurannya berapa, jumlahnya berapa, warnanya apa, bajunya apa jenis pakaiannya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, itu baru dibuatkan, dijahitkan. Beda dengan konveksi. Kalau konveksi dibuat dalam jumlah besar, sehingga dia lebih dekat ke continuous proses. Dibuat dalam jumlah besar, ukurannya misalnya pakai ukuran umum S, ada M, ada L, XL, dan seterusnya. Nah, itu namanya konveksi. Kemudian sistem produksi berdasarkan tujuan. Jadi yang berdasarkan tujuan maksudnya ditentukan dulu tujuannya, baru dibuat barangnya. Ada beberapa di sini. Yang pertama adalah engineering to order. Sistem produksi ini disingkat juga dengan ETO, adalah sistem produksi yang dikerjakan jika konsumen meminta produsen untuk memproduksi barang atau produk mulai dari proses perancangan. Jadi perancangannya sudah ada dulu, baru diproduksi. Jancuk. Nah, ini berdasarkan order. Kemudian yang kedua, assembly to order atau ATO adalah jenis sistem produksi ketika produsen sudah memiliki produk operasional, sudah memiliki modul operasional, dan desain di standar. Produsen hanya perlu merakit produk berdasarkan dengan modul dan desain yang sudah diberikan. Jadi di sini juga berdasarkan apa yang didesain terlebih dahulu melalui modul-modul yang sudah dibikin tersebut, baru diproduksi. Kemudian yang ketiga, make to order atau MTO sistem. MTO adalah sistem produksi yang berjalan ketika produsen sudah menerima pesanan. Jadi di sini pesanan dibuat dulu, baru produsen menerima pesanan tersebut. Kemudian make to stock MTS atau sistem produksi yang memproduksi barang untuk disimpan atau dijadikan stok. Produk atau barang yang akan selesai diproduksi sebelum ada pesanan dari konsumen. Jadi barangnya itu dibuat dulu, kemudian disimpan. Nanti disimpan baru ada pesanan dari konsumen. Ngopi. Saya kira ini barangkali pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.